Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan untuk job sheet analisis uji normalitas. Nanti kalian buka SPSS kalian. Jadi kalau dibuka SPSS itu ada dua sheet ya di situ. Sheet yang pertama itu isinya adalah data nantinya. Kemudian sheet yang kedua ini adalah variable view atau beberapa identitas atau label yang ada pada data kalian. Nah, nanti akan saya bagikan data yang kalian olah. Jadi ada 4 macam data. Saya punya data usia, kemudian eh, jumlah orang yang memilih perumahan klaster 1, klaster 2 dan seterusnya. Nanti minta tolong perhatikan absen kalian. Jadi absen 1, 5, 9 dan seterusnya, kalian akan mengolah data usia. Absen 2, 6 dan seterusnya klaster 1, begitu juga untuk absen yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai tertukar data dengan teman-teman yang lain ya. Jadi mohon diperhatikan nomor absennya. Oke, kemudian untuk mengolah data di SPSS, saya pakai data lain saja. Ini misalkan saya punya data tentang diabetes ya. Nanti kalian copy saja datanya. Ini misalkan saya copy di sini. Oke. Nanti kalian paste di bagian sheet pertama di sini. Kemudian kalian bisa setting data-data itu di sheet kedua yaitu variable view. Nah, nama itu terserah dari data kalian. Misalkan tadi saya punya data diabetes. Jadi saya berikan label di sini data jumlah diabetes. Dan di sini tidak bisa menggunakan spasi ya. Kalian bisa menggunakan underscore bisa. Kalau saya biasanya setiap satu kata baru itu saya berikan huruf kapital. Jadi data jumlah diabetes. Kemudian kalau ini tipe data saja, tipe data kita numerik, kita setting numerik saja. Kemudian desimal itu menunjukkan banyaknya angka desimal di belakang koma atau jumlah angka di belakang koma ya. Kalau ini saya pilih 1, nanti kalau saya ke sini, data kita punya satu angka di belakang koma. Begitu. Ini tadi saya hapus saja ya. Oke, ini tadi dihapus nggak apa-apa. Oke, saya biarkan saja. Nah, kemudian untuk yang lainnya tidak perlu, nggak masalah. Nah, ini untuk nicher ini adalah tipe data. Saya sudah menjelaskan tipe data ordinal, nominal, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ini tidak masalah nanti untuk di perhitungannya. Oke, kemudian itu saja ya. Kita sudah punya satu data, namanya data jumlah diabetes. Oke, saya mulai ke analisis untuk uji normalitasnya. Nah, nanti kalian bisa pilih di analyze di sini, kemudian kalian pilih deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di situ kalian bisa masukkan data kalian. Jadi kalau saya punya 3 data, ya saya pilih satu data yang akan saya uji. Kemudian saya masukkan ke dependent list di sini. Nah, untuk ini kita buka satu-satu saja. Untuk statistik tidak perlu kalian ubah. Kemudian untuk plotnya, kalian bisa centang semuanya, stem and leaf-nya, kemudian histogram, karena nanti kita coba tampilkan histogramnya dan juga normality plotnya di sini. Kemudian kita continue. Untuk yang option saya rasa tidak perlu, bootstrap juga tidak perlu. Nah, ini dipilih both saja supaya statistik dan plotnya bisa kita tampilkan semuanya. Kemudian oke. Nah, kalau sudah oke, nanti kalian akan mendapatkan outputan beberapa tabel dan juga beberapa diagram. Nah, nanti kalau SPSS-nya versi terbaru, mungkin tampilannya berbeda dengan SPSS saya. Nah, ini tabel-tabel ini nanti kalian copy semuanya. Ini semua tabel ya, 1, 2, 3, kemudian ada histogram, kemudian ada stem and leaf. Nah, stem and leaf sudah saya jelaskan di visualisasi data. Ini adalah diagram batang dan daun. Kemudian ada QQ plot dan juga box plot namanya, box plot. Nah, ini nanti kalian simpan semuanya outputan di sini.
Sebelum saya jelaskan satu-satu, saya ke file job sheet pengerjaannya. Jadi nanti yang kalian kumpulkan adalah file ini. Nanti saya bagikan juga isi nama dan identitas kalian. Kemudian sudah saya tandai warna merah yang harus kalian tulis. Jadi nomor absen kalian dan data apa yang kalian olah. Apakah perumahan klaster satu atau yang lainnya. Kemudian kalian isi yang di bagian G, hasil pengamatan kalian. Di sini tolong isikan hasil uji Kolmogorov dan juga uji Sapiro-Whorf-nya. Ini nanti kalian ambil dari outputan tabel kalian. Nah, ini namanya Kolmogorov test atau tabel Kolmogorovnya. Yang ini. Kemudian yang Sapironya di bagian kanannya. Nah, itu kalian cantumkan di pekerjaan kalian. Oke, kemudian saya ke sini. Nah, di sini nanti kalian lampirkan plot diagram yang kalian dapatkan. Jadi semua tabel ya, lampirkan semua tabel dan plot diagram yang kalian dapatkan. Kemudian kalian analisa dan interpretasikan masing-masing diagramnya. Jadi maksud dari diagram itu apa dan maksud dari tabel itu seperti apa. Nanti kalian analisa di sini. Sudah, cukup itu saja nanti yang kalian kerjakan. Oke, kemudian coba saya jelaskan dulu apa yang nanti diinterpretasikan di SPSS itu. Oke, saya ke sini. Tadi ada QQ plot ya. Nah, QQ plot itu suatu plot untuk menganalisis normalitas data. Saya tidak menjelaskan apa itu data normal, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di normalitas data itu, jika QQ plot kalian itu cenderung mengikuti garis diagonalnya, maka data kalian normal. Tapi kalau dia menjauh dan menyimpang, itu bisa dikatakan tidak normal. Kemudian dari histogram, histogram itu bisa kita tarik suatu kurva normal. Kurva normal itu adalah kurva yang simetri dan min median modusnya ada di tengah. Jadi jika dia mengikuti kurva normal, maka dia dikatakan normal. Jika tidak, atau dia cenderung skewness itu adalah kemiringannya, kemiringannya ke kanan atau ke kiri, itu dia tidak normal gitu. Kemudian kalian juga bisa lihat di Kolmogorov statistiknya. Kalian lihat di bagian signifikansi. Signifikansi itu sebenarnya seperti probability di bagian kanan. Nah, nanti jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka dia normal. Kalau kurang dari 0,05, maka dia tidak normal. Gitu. Nanti saya tampilkan yang di SPSS saya. Dan yang ketiga, ini yang baru, mungkin saya belum pernah menjelaskan box plot namanya. Nah, ini kalau saya tulis itu box plot. Jadi plot box seperti tulisan kotak ya. Kotak itu kan box plot ini. Ini maksud dari diagram ini. Jadi box plot itu dia bisa menganalisis terkait kuartil data. Kuartil data juga sudah saya jelaskan. Q1, Q2 itu seperti median dan Q3. Itu bisa dilihat dari kotak box plotnya. Kemudian nanti kalau ada titik di luar box plot, misalkan ada titik yang di bawah atau di atas biasanya, itu adalah outlier. Outlier itu seperti data yang berbeda daripada data yang lain. Jadi persebarannya bisa lebih jauh, terlalu jauh. Terlalu jauh itu bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit. Jadi persebarannya jauh daripada data lainnya. Nah, itu patut dicurigai ya kalau di statistik. Mungkin saja ada inputan yang salah atau mungkin saja memang datanya seperti itu. Ada anomali atau apa gitu ya. Nah, nanti coba saya tampilkan sekarang SPSS saya. Oke, kita analisa satu-satu. Nah, di kotak pertama itu adalah ada nama data saya, tadi jumlah diabetes. Kemudian N itu adalah jumlah data saya 150 yang valid. Jadi 100% yang valid. Kemudian missing. Missing value itu bisa jadi datanya bisa hilang. Nah, biasanya datanya kosong itu adalah missing value. Tidak ada missing value di situ. Sehingga total saya 150 itu semuanya valid. Nah, kemudian deskriptif ini isinya adalah pengukuran statistik semuanya yang kita bahas di sebelum UTS.
Ada mean, kemudian median, variance, standar deviasi, dan lain sebagainya. Ini kemarin kita belajar perhitungan manualnya. Tapi sekarang dengan SPSS, kita bisa mendapatkan hasil secara akhirnya ya. Ini hasil dari beberapa pengukuran itu. Gitu. Kemudian tadi ini yang penting Kolmogorov. Nah, karena saya cuma ada satu variabel, kalian lihat signifikansinya. Nah, di sini signifikansinya 0,21. Tadi yang saya jelaskan kalau dia kurang dari 0,05, karena 0,05 itu sebenarnya seperti apa namanya errornya ya, atau signifikansi alfanya. Kalau saya ceritakan itu menandakan 5%. Jadi secara default, SPSS itu memang untuk signifikansi alfanya biasanya 5%. Itu menandakan bahwa hipotesis kita itu 95% percaya apa begitu. Jadi di sini secara statistik 95% data kita itu dipercaya berdistribusi normal begitu. Jadi kalau 0,021 kan kurang dari. Kalau kurang dari tadi tidak normal artinya. Nah, coba sekarang kita ke sini. Di histogram ini juga kelihatan dia bukan suatu kurva yang simetri. Dia cenderungnya ke kanan atau ke kiri. Nih. Nah, nanti bisa kalian analisa sendiri. Ini bisa kalian edit. Di sini misalkan saya klik satu, kalian bisa pilih ini. Nah, di sini normal, kemudian eksponensial, apakah dia Poisson begitu. Ini kalau misal saya custom juga bisa. Minnya saya isi saja min yang tertuang di situ ya. Saya ulangi. Tadi saya klik saja, saya pilih ini. Kemudian reviews tadi, tadi mana tadi ya? Ini properties variable, oke. Oke, ini close saja. Nah, saya ke sini. Nah, ini tadi saya ulangi, ini bisa di custom. Minnya kita sesuaikan saja 117,43. Standar deviasinya 31,981. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian kita play di situ. Ini warna saja ya. Ini saya rasa hitam saja oke. Oke, gitu. Sebentar. Ini punya saya kok back. Saya ulangi. Distribusi line, oke. Ini saya delete saja deh. New reviews. Hmm, Distribution line. Ya, saya ulangi saja ya. Tadi kita itu akan mengatur. Ini kan banyak ya fiturnya. Tadi line, chart size, variable, line option, interpolation line. Ini, nah gitu. Ya, ini tadi histogramnya berubah. Nah, oke. Coba saya ulangi ya, punya saya analyze, kemudian deskriptif, kemudian explore. Ini saya masukkan data sudah, saya oke saja. Nah, diagram saya ini, saya pilih ini. Nah, di sini bisa di custom tadi 117,43, 31,981. Nah, kita play. Sudah di situ. Oke, kalau ini cenderung skewness-nya ke kanan ya. Nah, kalau dari grafik ini, dia skewness-nya ke kanan. Jadi, suatu distribusi yang punya right skewed atau kemiringan ke kanan atau condong ke kanan. Gitu. Nah, jadi dia bukan distribusi normal ya tadi. Begitu. Oke, kemudian, nah ini berubah ada kurva yang menghubungkan histogram tersebut sehingga kita bisa lebih terlihat apakah dia suatu kurva normal atau tidak. Kemudian outputan yang selanjutnya ini stem and leaf.
Ini stemnya, ini leafnya, berarti data kita ada 44, 57, dan lain sebagainya. Kemudian ini QQ plotnya. Nah, QQ plot ini juga kecenderungannya ini ada yang tersebar atau dia itu jauh dari diagonal atau garis normalitasnya. Sehingga ini sebenarnya kalau menurut saya ini tidak normal, tapi kalau misalkan ada transformasi bisa jadi data ini normal. Itu kalau dari analisa saya, karena normalitasnya di sini tidak terlalu jauh dari garis normalnya. Kemudian yang dari skewness-nya juga itu tidak terlalu condong ke kanan maupun condong ke kiri. Jadi kalau ada transform sedikit atau ada treatment sedikit pada data itu, data ini bisa jadi data normal sebenarnya. Kemudian kalau box plot, dari box plotnya kita bisa tahu kuartil atasnya di atas, ini medianya. Nah, medianya sekitar 100 lebih ya di situ. Kemudian ada Q3, kuartil bawah. Nah, di sini ada outlier di data saya. Itu outliernya di angka 76. Nah, mungkin saja angka 76 itu berbeda jauh daripada data-data yang lainnya gitu. Nanti kalian bisa explore sendiri untuk analisa dari beberapa outputan di sini. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Hmm, Mohon untuk diperhatikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.